Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan kami cintai Kang Budi, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, yang sudah berkenan hadir di dialog redaksi sesi ke-6 kali ini, sore ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau bisa menambah hasanah kita tentang pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang, karena seperti diketahui Golkar ini adalah salah satu partai yang sangat diperhitungkan, ya, partai besar, dan juga beliau ini punya incumbent yang berencana akan kembali maju di Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Kita tidak berpanjang lebar ya, karena beliau punya kesempatan untuk bisa menjelaskan tentang Pilkada dan arah Golkar ke depan. Ini sekitar 1 jam. Jadi kemungkinan setengah 4 beliau diperkenankan untuk memberi penjelasan dan asana-asana tentang Pilkada lain yang berkaitan dengan calonnya, strategi, kemudian juga aturan main dan lain-lain terkait pandemi COVID ini. Ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Langsung saja ke Kang Budi. Ya. Terima kasih Kang Budi. Hatur nuhun, mangga persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pimpinan redaksi beserta jajaran Radar Sukabumi yang saya hormati, puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini saya cukup gembira diundang oleh Radar dalam forum diskusi, bahwa apa yang disampaikan tadi, kami Partai Golkar, saya Budi Hadar selaku sekretaris di DPD, kemudian kalau di DPRD saya dipercaya oleh Partai Golkar untuk posisi sebagai wakil ketua DPRD. Partai Golkar di Kabupaten Sukabumi hari ini kami menyadari bahwa tidak seperti 2014 kemarin, Golkar sebagai pemenang dengan 8 kursi, ketua DPRD 2015-nya Pilkada Golkar dengan teman-teman koalisinya juga memenangkan, ya, sehingga kemarin posisi eksekutif dan legislatifnya ada dalam kekuasaan Partai Golkar. Di perjalanan Pesta Demokrasi 2019 kemarin, Partai Golkar tidak lagi sebagai partai pemenang, karena kita ketahui semua bahwa pemenang di Kabupaten Sukabumi itu Partai Gerindra dengan 9 kursi dan Golkar hanya 7 kursi. Berkaitan dengan Pilkada 2020 yang berawal akan dilaksanakan di bulan sebelumnya kan tidak di September kan, ya, awalnya itu, tetapi karena negara dunia hari ini kena bencana COVID-19 sehingga pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Komisi 2-nya bulan kemarin baru memutuskan bahwa Pilkada itu jadi dilaksanakan tetapi diundur tahapannya itu di tanggal 9 Desember. Di PKPU dikatakan bahwa peserta
partai politik yang mau mengikuti pilkada itu persyaratannya itu partai politiknya minimal 20% dari jumlah kursi. Kalau di Kabupaten Sukabumi berarti kan jumlah kursinya 50. Kalau 20%-nya itu berarti minimal 10 kursi. Sedangkan kita Partai Golkar ini hanya 7 kursi. Dari dasar itu kita menyadari bahwa Partai Golkar tidak bisa utuh langsung mengusung calon bupati dan wakil bupatinya. Kita kekurangan 3 kursi, artinya Partai Golkar harus berkoalisi untuk memenuhi persyaratan PKPU tersebut. Partai Golkar melalui Rapimda sudah jelas dalam Rapimda itu dikatakan Ketua DPD Partai Golkar Pak Haji Marwan Hamami ini selaku juga bupati diputuskan kembali melalui Rapimda bahwa Golkar memutuskan Pak Marwan ini untuk jadi calon bupati kembali. Pada saat sudah diputuskan di Rapimda Pak Marwan ini sebagai calon bupati, tetapi pada saat kita di perjalanan nanti harus memenuhi persyaratan 10 kursi, otomatis kita harus melakukan komunikasi politik untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita putuskan. Akhirnya kita dalam perjalanan melakukan komunikasi politik yang sesuai dengan ditugaskan oleh pengurus DPD Jawa Barat dan DPP. Karena apapun juga keputusannya nanti itu berada di tangan DPP. Kita hanya menyampaikan hasil komunikasi kita. Kita menjalin komunikasi dengan berbagai semua partai politik yang ada di Kabupaten Sukabumi. Baik yang memang 2015 pada saat itu kita berkoalisi, bahwa 2015 itu kan kita berkoalisi dengan Gerindra, dengan PKB, dengan P3, kemudian Demokrat dan Golkar. Kita terus jalin komunikasi dengan intens. Meskipun dalam perjalanan ada dinamika, ya seperti itulah dinamikanya. Partai Golkar tetapi terus mengkomunikasi dan di ujung-ujung PAN menyatakan dukungan kepada Pak Marwan melalui rakerdanya kan begitu. Kalau Demokrat kita memang sangat dekat lah, komunikasi terus-terusan berjalan. P3 dengan PKB membuat satu hal keputusan yang berbeda, itu kan haknya politik seperti itu sudah biasa saya kira. Tapi kami Golkar konsentrasi bagaimana caranya mengamankan kebijakan Partai Golkar bahwa Golkar sudah memutuskan Pak Marwan sebagai calon bupatinya, ini harus sukses bisa mendaftarkan ke KPU nanti dengan berbagai persyaratan PKPU-nya, sehingga komunikasi itu berjalan secara intens. Dan hari ini kita terus melakukan komunikasi dan menyampaikan laporan-laporan itu baik ke Jawa Barat ataupun ke DPP. Nah, dengan berbagai siapa calon pendampingnya kan begitu. Kita sampaikan untuk biar disurvei nanti oleh DPP. Kalau kita dengan politisi lagi ini loh, orangnya sekian orang kita kirim. Kalau dengan pengusaha ini orangnya sekian orang kita kirim datanya. Ataupun dengan birokrasi, ada sekian orang yang kita inventarisir, kita sampaikan juga ke sana. Nah hari ini DPP lagi menginventarisir itu mana yang lebih baik. Kemudian juga kita menyampaikan komunikasi intens calon partai koalisi kita. Ini loh yang intens, ada partai A, B, C, D dan sebagainya. Jadi bolanya hari ini itu sudah ada di DPP, sudah antar pimpinan DPP yang komunikasi. Dan karena manakala kita mau mendaftar nanti ke KPU itu sudah tidak bisa mendaftarkan hanya Pak Marwan, tetapi berdasarkan pasangan calon bupati, calon wakil bupatinya. Seperti itu kira. Di samping itu juga kita menyusun strategi-strategi internal, karena kalau kami dalam perhelatan pesta demokrasi apapun sudah tidak lagi susah untuk menyusun strategi, karena kepengurusan kami itu sudah ada sampai tingkat desa. Kalau saya jumlahkan kepengurusan kami itu struktural saja hampir ada 9.000 orang, ya kan? Kenapa saya sampaikan 9.000 orang? 386
desa kelurahan itu satu desanya ada 25 orang. Ya kan? Belum pengurus kecamatannya 47, Ya. ada 23 orang per kecamatan. Ditambah organisasi-organisasi yang mendirikan dan yang didirikan. Ya. Ada Posgoro, ada MKB, MKGR, Soksi, AMPI dan sebagainya. Itu yang menjadi kekuatan pokok kami, Ya. struktur apa. Tetapi di samping itu hari ini saya juga patut bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman masyarakat yang terbentuk dalam relawan-relawan. Yang hari ini saya melihat sangat banyak sekali masyarakat yang mengatasnamakan relawan apapun namanya itu, Ya. yang mendukung secara langsung kepada Pak Marwan. Ada berapa yang akan Itu sangat banyak, saya juga bingung. Ada 100. Kayaknya ada ya? kelompok relawan itu. Tetapi makanya saya bingung, ada si Madu, ada apa dan sebagainya. Banyak saya kira kan yang di luar struktural Golkar yang mendukung Pak Marwan untuk mengharapkan supaya menjadi bupati kembali di 2020 untuk yang kedua periode ini. Makanya kami Partai Golkar sangat tepat sekali kayaknya manakala hari ini memutuskan ke Pak Marwan. Terbukti banyak dukungan dari masyarakat yang mendorong Pak Marwan untuk jadi kedua periode ini. Ya. Jadi strategi yang kami lakukan, komunikasi baik di internal Partai Golkar merapatkan barisan dengan berbagai strateginya, juga tentu ke depan kita akan mengkomunikasikan pula dengan teman-teman relawan ini supaya dua gerbong yang berbeda ini tetapi tujuannya sama supaya nanti berjalannya bersama-sama. Itu salah satu strategi kita. Meskipun hari ini mungkin tata cara ke depan, katakanlah kalau bagaimana pemenangannya dengan situasi COVID hari ini, ya kita akan menyesuaikan dengan regulasi yang ada, dengan SOP yang ada dan sebagainya. Karena kita hari ini masih konsentrasi bagaimana sampai dengan tahapan 4 sampai dengan 6 September. Tahapan apa itu? Yaitu untuk bisa mendaftarkan calon Pak Marwan kami ini berpasangan dengan siapa dan konsentrasi mencari kawan koalisi. Seperti itu kira-kira gambaran yang hari ini kita lakukan. Bahwa kita masih terus mengkomunikasikan dengan teman-teman koalisi, karena saya sudah sampaikan bahwa kalau menanyakan siapa calon pendamping Pak Marwan, pastinya kita akan bicarakan dengan teman-teman partai koalisi. Tidak mungkin Golkar ingin A kalau partai koalisinya B. Ya. Artinya kita akan membangun rumah koalisi dulu. Sepakat dulu bahwa calon bupatinya itu harus Pak Marwan. Barulah nanti kita sama-sama dengan partai koalisi itu membicarakan siapa yang mendampingi. Seperti itu kira-kira. Oke. Terima kasih Kang Budi. Sebelum ke yang lain saya dulu ya. Yang coba mengeksplorasi pikiran Kang Budi tentang strategi-strategi termasuk membongkar ya. Karena Golkar ini kan partai lama dan sudah sangat berkuasa. Saya kira hampir berapa kali kan kalau pilkada Sukabumi menang ini? Sebetulnya kita sempat los selama 2 periode. 14-20. Iya, kan 2009 kita malah 3. 2005 kita los, 2010 kita los, 2015 kita bisa merebut kembali. Okay. Nah, hari ini 2020 ini kita ingin mempertahankan itu. Dan seterusnya. Nah, karena apa? Dengan orang yang sama tentunya kedepannya kita ingin mempertahankan yang sama, karena kan pilkada ini orang yang sama bisa terus kita usung ini hanya dua kali. Ya kan? Tetapi untuk mempertahankan partai Golkarnya kita akan terus berjuang itu. Berarti hebat ya, luar biasa, cuma loss 2 kali kan ya? Iya, loss 2 kali di Sukabumi ini. Kemudian terkait teman koalisi ini apakah sudah pasti? Yang dengar-dengar ini kan ya tadi akan sendiri jelaskan bahwa yang koalisi yang dulu nggak mungkin dipertahankan lagi ya, kemungkinan karena sudah mulai terpetakan sekarang kelompok-kelompok koalisi yang
Pak Marwan dan Pak Ajo dulu bergabung, sekarang membuat poros-poros tersendiri yang kita lihat. Dan yang kita lihat juga Golkar nih teman setianya kelihatannya Demokrat. Ya. Nah, apakah benar demikian atau ada pertambahan parpol lagi atau gimana? Silakan. Kalau saya melihat berkaca dari yang ke belakang bahwa kita kemarin berkoalisi 2015 itu 5 partai. Ya. Ya kita mengetahui bersama hari ini Golkar yang lebih intens komunikasi itu dengan Demokrat. Ya. P3 hari ini sudah menyatakan sikap Ya. berkoalisi dengan PDIP, artinya sudah tidak mungkin lagi dengan kita. Betul. Ya. Tetapi di luar itu masih bisa dikatakan mungkin. Oh, Gerindra belum menyatakan sikap akan mengusung siapa. di luar P3 dan PKB juga PKB. belum menyatakan sikap meskipun katakanlah PKB sudah ada surat tugas. Tapi kan semua hari ini tersentralisis di DPP. betul. Kabupaten bisa mengatakan tidak. Kata DPP nanti mengeluarkan Oh, SK-nya harus bergabung, mau apa? Oh, iya. Tidak bisa. Hmm. Makanya kita sampaikan, Golkar tidak akan menutup pintu berkoalisi dengan partai mana. Masih terbuka sekarang ya. Meskipun kita intens dengan Demokrat, ya Iya. kan gitu. Ya. Terus kemudian juga dengan partai yang lain juga kita lakukan komunikasi. Hari ini kita intens juga komunikasi dengan PKS. Ya. Kemudian dengan PAN pun dengan teman-teman PAN kita melakukan komunikasi dan kita sampaikan laporan-laporan itu ke DPP. Iya. Nah, nanti yang menentukan kan DPP-nya masing-masing. Tetapi kita misalnya Golkar ada komunikasi yang baik dengan Demokrat, mungkin Demokrat juga menyampaikan nanti ke DPP-nya bahwa kami komunikasi baik itu dengan Golkar. Golkar juga menyampaikan informasi bahwa komunikasi baik itu dengan Demokrat. Misalnya kami dengan PKS hari ini berkomunikasi sangat intens dan ada satu kesamaan pemahaman misalnya, kita sampaikan ke DPP. PKS juga mungkin menyampaikan informasi yang sama komunikasi kita. Ya. Tetapi yang memutuskan nanti DPP. Artinya kita hanya sebatas berupaya di kabupaten ini menyambungkan komunikasi awal saja. Kan gitu. Menyamakan visi misinya untuk kepentingan di daerahnya. Ya. Yang memutuskan nanti bisa. Tetapi kita pastikan bahwa Golkar dengan sudah punya calon bupatinya dan itu yang harus jadi syarat pertama mau berkoalisi dengan Golkar itu harus setuju dulu Harga mati itu ya. calon bupatinya. Tidak ada yang lain, Ya. hanya Pak Marwan. Kalau sudah setuju itu, kita baru membicarakan yang lain. Ya. Karena kita pastikan ke teman-teman untuk calon wakil bupati kita pastikan yang orang yang kita akan sepakati bersama. Jadi bukan kemauan Pak Marwan ya. Tentu harus, kalaupun kemauan Pak Marwan tentunya harus disepakati bersama Oke. dengan partai koalisi. Diajak bicara Tentu harus. koalisi. Harus, harus. Iya. Tidak mungkin tidak dibicarakan. Iya. Karena itu harus disepakati. Iya. Sekarang sudah ada beberapa nama yang dari Golkar sendiri ya. Kalau bupati kan sudah harga mati ya. Iya. Untuk F2-nya ini kabarnya Pak Yos. Ya, makanya kan saya sampaikan tadi bahwa Ya. kami mengirim itu bukan hanya nama dari kalangan birokrasi saja, Iya. dari partai politik yang mungkin pada saat misalnya kemarin keinginan dari PAN itu Pak Iman, Iya. kan begitu ya. Sempat Dari, diajukan itu. dari PKS juga ada beberapa nama kita sampaikan. Mau ke DPD, Kan gitu, kita sampaikan ke DPP. DPP. Kan gitu, kita komunikasi, di samping kita komunikasi di sini. Terus dari birokrasi juga kita sama-sama menyampaikan. Dan itu akan dilakukan survei masing-masing internal. Kan gitu. Jadi dasar awalnya itu bagaimana? Pertama kesamaan dari visi misi yang akan kita bangun bersama untuk Kabupaten Sukabumi itu Iya. depan. Kemudian yang kedua kesepahaman bersama antar partai koalisi ini bisa menyepakati calon pasangan Pak Marwan ini siapa. Iya. Kalau Pak Marwan sendiri membebaskan untuk. Ya artinya dengan Pak Marwan sendiri juga mungkin melihat dari berbagai aspek, Iya. terutama tadi bahwa kita ingin bupati wakil bupati ini satu visi Iya. untuk kemajuan Kabupaten Sukabumi. Hmm. Kemudian yang kedua, tentunya kita ingin memilih ini orang yang bisa mendongkrak elektabilitasnya Pak Marwan. Iya. Sudah mengindong Dan juga, ya. akhirnya dalam posisi menang. Saya sampaikan semua kandidat yang kita kirimkan ini baik, Iya. ya kan?
baik dari yang politisi, baik dari yang pengusaha, baik dari yang birokrasi. Saya sampaikan ini orang-orang baik di Kabupaten Sukabumi. Yes. Silakan pilih yang terbaiknya kira-kira siapa untuk pemenangan. Kuncinya kan menang. Iya. Kalaupun match, cocok dan sebagainya, kalau ujungnya kalah, batal. Iya. Makanya kita sangat hati-hati sekali dalam menentukan untuk pendamping Pak Marwan. Karena ujung-ujungnya ini untuk menggolkan visi misi kita bersama koalisi ini, kita harus yakini bersama. Nanti dalam perjuangan 9 Desember ini harus menang. Kalau tidak menang ya percuma. Iya. Kita bisa memperjuangkan visi-visi kita bagaimana kalau posisinya kita kalah. Yang menjadi indikator kemenangan itu apa kalau menurut Golkar? Yang pertama, elektabilitas di mata masyarakat harus baik. Elektabilitas. Pendanaan? Enggak. Ya kan kalau pendanaan bisa mengikuti saya kira. Mengikuti ya. Kan, Artinya elektabilitas dulu ya ukuran ukuran bahwa elektabilitasnya bagus. Pendanaan tidak mungkin orang mau ikut dalam pilkada tidak punya uang. Nah, Kita harus nudon. Siapapun yang mau ikut dalam kontestasi pilkada, saya pastikan mempunyai uang. punya uang. Karena dalam perjalanan apapun tidak mungkin tidak menggunakan uang. Iya. Ya kan? Mau melangkah kemana saja, mau pakai motor, pakai apa jalan kemana kan pasti pakai duit. Saya bersudah semua orang yang berniatan ikut kontestasi di pilkada itu, saya yakin punya uang. Punya uang. Pasti punya. Oke. Kalau nah ini kemungkinan masih bisa dipertahankan nggak itu dengan yang lama itu, dengan Pak Ajok? Dengan Pak Ajok. Dengan Pak Ajok untuk wakil Pak Marwan ini. Ya makanya kalau misalkan koalisi nanti menyetujui misalkan Pak Ajok, nah ini gimana? kalau kita akan ikut apa yang diputuskan oleh DPP. Oke. Ya kan? Nah, Tingkat kami siapapun yang diputuskan oleh DPP nah, dan partai koalisi tentu harus sama dong. oke. Bukan hanya Golkar saja. Ya. Nanti partai koalisi kami juga memutuskan siapa, tentunya harus sama. Siapapun yang diputuskan oleh partai Golkar dan partai koalisinya dengan Golkar siapa, kita akan ikuti. Kalau kemungkinan bisa saja atau nggak mungkin itu Tidak ada yang tidak mungkin. masih ada Begitu. kalau DPP ya. Kalau saya tidak menyampaikan tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Kalau kami bisa menyatakan tidak mungkin, toh yang memutuskan kan bukan kami. Iya. Jadi, makanya sampai hari ini kita memutuskan mungkin saja. Mungkin saja. Karena keputusan kita dari DPP. Kemudian terkait Pak Ios, ini sudah berapa persen kalau untuk Golkar ya, Pak Sekda? Kalau memutuskan persentasenya berapa persen, yang lebih tahu nanti DPP. DPP. Karena yang melakukan survei internal itu DPP. Tapi masuk kriteria ya Pak kan Ios, kita yang menyampaikan. Iya, betul. Ini loh kriteria kita. Ya. Dan itu masuk. Salah satunya masuk. Masuk. Ya. Masuk. Tidak ada salahnya kan? Manakala misalnya ASN kita masukkan dalam kriteria itu. Iya. Kan kita sampaikan. Birokrasi ini, pengusaha ini, politisi ini. Iya. Silakan survei. Pengusaha ada yang Ada. siapa salah satu? Ada lah. Oh, ada ya. Yang kita sampaikan. Oke. Di semua komplit kita sampaikan. Oh, kalau ingin politisi dan politisi ini Ya. orangnya silakan. Ya. Kalau dengan pengusaha ini silakan. Kalau dengan birokrasi ini. Oke. Itulah salah satu strategi kami Golkar di Kabupaten Sukabumi. Iya. Untuk bisa mempertahankan bagaimana caranya Pak Marwan dengan nanti calon pasangannya ini menang di 9 Desember. Nah ini Golkar kan juga apa ya, surplus kader-kader ya, karena partai lama, partai besar, juga surplus kader-kader yang potensial. Kemungkinan, nah kalau misalkan ada kader yang potensial ini tidak patsun oleh keputusan DPP dengan dia mencalonkan dari partai lain, ini apa? Ya kita sudah sampaikan lah Golkar. bahwa Golkar itu melalui Rapimdanya sudah memutuskan Pak Marwan. Berarti tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Semua harus patsun terhadap keputusan Rapimda itu. Iya. Kalaupun ada yang tidak patsun, kita di Golkar ini ada mekanisme organisasi. Kan kita ada mekanismenya. Kita tentu akan tindak sesuai dengan mekanisme yang ada di organisasi kami, di ADRT kami. Iya. Dan kita akan melakukan itu. Mulai misalnya, mekanisme misalnya dia tidak patuh terhadap apa yang menjadi keputusan kita, mungkin kita akan berikan surat teguran, SP1, SP2 dan sebagainya. Sampai pemecatan itu bisa jadi.
ya kita akan sesuaikan dengan aturan yang ada. Ya artinya sampai teguran yang memecahkan. Nah, kalau misalnya sampai terus-terusan iya. dan sebagainya dianggap nanti bahwa itu sudah keluar jauh dan di kami itu di Golkar ada mahkamah partai. Oh. Mahkamah partai itu tidak di tingkat kabupaten, adanya di DPP. Saya kan hari ini misalnya membuat surat teguran, kita tembuskan, kita sampaikan teguran ini kepada orang yang bersangkutan, kita tembuskan ke DPD 1, juga tembuskan ke DPP. Iya. Untuk jadi dasar SP1, SP2 dan sebagainya. Sampai mungkin nanti ada di mahkamah partai ada semacam pengadilannya. Iya. Namanya mahkamah partai di Golkar itu ada di. Akan diserahkan. Jadi yang memutuskan itu bukan kami. Iya. Di mahkamah pusat tetap. Ya. Oke. Silakan yang lain. Ini kan Golkar udah menentuin ya secara langsung kan ya Golkar, PKS, Demokrat. Itu belum ini pertanyaan kan kayak itu. Terus kedua gimana kalau ini kan kemarin ada Pak Airlangga sama Pak Prabowo ketemu ini. Ya. Bagaimana kalau ada itu kan mau ke koalisi nasional sana itu gimana kan? Ya. Hari ini semua ketua umum ini melakukan komunikasi politik seperti kami di daerah. Misalnya kemarin terakhir ketua umum kami ketemu dengan ketua umumnya Gerindra misalnya. Tentu melakukan komunikasi politik yang dibicarakan yang hari ini lagi hangat itu mengenai pilkada. Kita sudah menyampaikan laporan kepada DPP, semua sudah dirangkum karena kalau di Golkar itu sudah dibagi-bagi wilayahnya. DPP itu ada PP 1 Jawa, terbagi dari provinsi DKI, Jawa Barat dan Banten. Kita sampaikan di situ. Tentu PP 1 ini laporan ke ketua umum. Golkar ini misalnya di se-Jawa Barat yang melakukan pilkada ada 8, kemudian di Banten ada 4, jadi ada 12 oleh PP 1 itu disampaikan. Misalnya contoh Sukabumi, mana saja yang intens komunikasi, mungkin termasuk dengan Gerindra yang pernah hari ini, kan kita masih berkoalisi nih sampai hari ini, kita belum putus kan begitu, ya kan? Tentu tersampaikan, dikomunikasikan dan sebagainya. Dan hari ini kami dengan Gerindra juga berkomunikasi dengan baik, kan begitu. Kita melakukan komunikasi itu berjalan. Jadi kalau namanya Golkar Gerindra berkoalisi harus diturutin kan ya? Oh iya, harus dong. Kan yang memutuskan pusat. Kita dengan manapun, karena kita menyampaikan dengan yang masih memungkinkan kita untuk berkoalisi, kita menyampaikan sehingga ketua umum menindaklanjuti laporan-laporan kami di bawah, bertemulah di sana dengan antara ketua umum, ya kan, untuk melakukan komunikasi itu. Jadi saya kira ketua umum ketemu dengan ketua umum Gerindra menindaklanjuti laporan-laporan dari kita dari bawah. Ketua umum Golkar ketemu dengan Demokrat juga tentu menindaklanjuti, terus mungkin dengan partai yang lain juga melakukan komunikasi. Jadi Golkar masih membuka diri dengan partai-partai yang ada di Kabupaten Sukabumi untuk berkoalisi. Yang sudah tidak mungkin itu dengan P3 dan PDIP. Kenapa tidak mungkin? Karena mereka sudah memutuskan, kan itu memutuskan pasangan calon. Jadi belum tentu jumlah pasangan koalisinya gitu kan? Belum. Belum ya. Belum jalan. Kita lebih intens hari ini yang memang kita intens itu pertama tadi itu dengan Demokrat intens, PKS intens komunikasi, termasuk juga dengan PAN juga kita melakukan komunikasi. Kalau PAN kan mau aman nih kan, Ajo Iman gitu kan? Ya, artinya kan komunikasi itu mereka jalankan juga, dengan formasi itu dijalankan, dengan kami pun ya. Kalau masalah berbeda pemikiran, berbeda itu dinamika dalam politik kan gitu. Tetapi ujung-ujungnya itu pasti win-win solusinya seperti apa. Nah, inilah yang hari ini kita terus melakukan komunikasi politik itu di situ. Yang berujung semua juga nanti keputusannya ada di DPP. Tugas kami di bawah ini hanya melakukan komunikasi saja. Hanya melakukan komunikasi. Apa kerumitan Golkar dibanding pilkada sekarang dengan yang kemarin, yang
sekarang apakah lebih berat calon-calonnya, lawannya atau gimana? Ya, semua juga tidak ada yang ringan. 2015 juga dengan berbagai retorikanya membangun awal yang susah itu menyamakan persepsi dengan calon partai koalisi kan? Iya. Jadi di situ. Tapi sekarang lebih mudah mungkin karena incumbent ya? Tidak juga? Ya incumbent atau tidak, komunikasi itu kan dinamis. Ya. Semua juga tentunya harus ada satu hal yang berhitung apa keuntungannya manakala bergabung dengan ini, apa selalu seperti itu pasti. Ya. Tapi yang jelas bahwa Golkar hari ini dengan punya posisi calon incumbent ini dalam perjalanan untuk mengkomunikasikan ke masyarakat tidak terlalu susah. Dengan prestasi-prestasinya Pak Marwan selama 5 tahun ini. Artinya lebih ringan malah ya, karena sudah kebuat. Pertama, tinggal bisa meyakinkan kembali ya. Elektabilitas yang hari ini Pak Marwan di atas. Ya. Ini tinggal meyakinkan kembali bagaimana masyarakat setelah hari ini lebih mengenal banyak Ya. Pak Marwan hari ini bisa memberikan kepercayaan kembali untuk memimpin Kabupaten Sukabumi untuk lebih baik lagi ke depan. Tapi kami yakin, punya keyakinan bahwa Kabupaten Sukabumi masih berharap Pak Marwan ini memimpin di Sukabumi karena dengan prestasi-prestasinya hari ini. Ya. Berturut-turut hari ini Kabupaten Sukabumi mendapatkan BPK opini WTP. Ya kan bisa mempertahankan itu. Ya. Kan itu selama ini tidak pernah putus. Kan kalaupun misalnya ada hal-hal yang dianggap kurang itu mahal. Ya. Ketidakpuasan itu siapapun pemimpinnya tentu ada. Ya. Tetapi kalau kami dasarnya itu harus jelas bahwa target-target yang dari awal kita rencanakan ini semuanya tidak ada yang tidak tercapai. Target visi misi Pak Marwan 2015 ini yang dituangkan dalam RPJMD itu semuanya jalan tercapai target. Bahkan ada yang lebih dari target. Pada saat kemarin kita revisi RPJMD itu bukan revisi mengurangi. Ya. Bahkan karena memang sudah melebihi dari target yang sudah kita tetapkan. Salah satunya apa? Yang melebihi target. Iya, misalnya salah satu contoh begini. Salah satu dari sekian program misalnya Pak Marwan menargetkan pembangunan jalan misalnya. Targetnya dalam 5 tahun itu sekian ratus kilo. Sampai hari ini itu sudah melebihi target. Dari yang ditarget salah satunya ya, misalnya kan. Kemudian juga IPM kita naik. Kemudian kalau dari laporan kan yang menentukan itu bukan kita, badan statistik yang menyampaikan itu bahwa misalnya pengangguran, kemiskinan juga berkurang, itu statistik yang menyampaikan. Tapi target kita tercapai. Kan? Kemudian PAD tiap tahun kita meningkat. Berarti kan ada satu upaya yang baik yang dilakukan oleh Pak Bupati beserta dengan jajarannya. Kemudian selama beberapa tahun ini tadi kita bisa mempertahankan TP itu adalah satu hal yang patut kita apresiasi terhadap kepemimpinan Pak Marwan beserta dengan jajaran birokrasi. Ini hasil kerjasama yang baik. Makanya kemarin kita dalam rapat paripurna menyampaikan apresiasi yang sangat besar kepada pemerintah daerah bahwa Sukabumi mendapatkan opini WTP kembali di 2020. Itu 4 tahun ya? 2 tahun betul. Tidak pernah ada jeda terputus. Iya. Seperti itu. Terus yang tersangkut hukum juga nyarisin ya? Saya kira sebenarnya itu tidak ada. Tidak ada. Artinya pembinaan terhadap semua ini aparatur berjalan dengan baik. Meskipun ya kita tidak ada yang sempurna lah sebenarnya. Tetapi ya kita on the track apa yang dipimpin oleh Pak Bupati ini sudah on the track. Makanya target-target karena acuan kita ini bukan harus menyelesaikan misalnya semua pembangunan juga tidak bisa. Tetapi acuan kita itu adalah visi misi dan RPJMD.
Dan kenapa kita sampaikan bahwa kita sudah berhasil? Karena target-target di visi misi yang dituangkan dalam RPJMD semua tercapai kan. Nah, kemudian ini kan ingin periode kedua, ingin calonkan lagi. Ini apa kira-kira apa yang kenapa ingin maju lagi ketika semuanya sudah dianggap misalkan sudah target ini terpenuhi? Ya, artinya kan ada hal dari target yang kita tentukan ini sudah terpenuhi. Ya. Tapi kan masih ada beberapa hal. beberapa yang memang harus kita tingkatkan. Kan gitu. Harus ada yang harus kita tingkatkan. Salah satunya itu tadi infrastruktur juga. Infrastruktur kita harus tingkatkan. Kemudian juga misalnya sudah dari sisi perekonomian, Ya. kan gitu. Kita dalam tata ruang sudah menyiapkan bahwa ke depan itu kita akan tata, oh ini daerah ini untuk perindustrian, daerah ini untuk pertanian dan sebagainya. Dari sisi itulah kita nanti dengan teman-teman partai koalisi akan membuat lagi visi misi yang akan dituangkan kembali dalam RPJMD, tentunya meneruskan yang kemarin, kan gitu tentunya, supaya berkesinambungan. Makanya ya visi misi itu belum bisa kami sampaikan secara utuh. Tetapi saya pastikan bahwa visi misi yang akan kita buat itu tentunya akan berkesinambungan dengan visi misi yang kemarin, dengan RPJMD yang kemarin. Apalagi kita hari ini mengacu juga tentunya tidak lupa RPJMD ataupun visi misi tidak lepas dari RPJMN dari pemerintah pusat dan provinsi. Kemudian ini tadi ya, sambil meluruskan lagi terkait SK Pak Yos. Ini betul Pak Yos sudah menerima SK dari Golkar? Saya sampaikan lagi, saya tegaskan kembali. Kemarin kita dapat pertanyaan yang sama dari teman-teman media bahwa menanyakan sekaitan penjelasan dengan foto yang beredar. Foto yang beredar bahwa di situ disampaikan Pak Marwan Pak Yos sudah mendapatkan SK. Bertanya kepada kami, apakah betul itu? Foto itu menjelaskan bahwa SK itu sudah diserahkan kepada Pak Marwan Pak Yos. Saya jawab dan saya tegaskan kembali bahwa kami hari ini DPD Partai Golkar belum menerima SK itu, ya kan? SK yang dimaksud dan itu SK apa juga kita tidak paham juga. Foto yang beredar pun itu foto kapan juga, saya juga tidak tahu fotonya foto kapan. Kegiatan seperti apa? Kalaupun di situ katanya ada penyerahan SK, di situ dijelaskan nggak SK rekomendasi untuk pilkada misalnya yang berkaitan dengan nama pasangan? Karena di Partai Golkar itu ada tahapan-tahapannya. SK ini bukan hanya DPP ini mengeluarkan SK bukan hanya SK pasangan saja. Mungkin saja kalau kemarin saya sempat dipanggil itu bahwa nanti akan dikeluarkan SK penugasan misalnya, atau SK sementara dan sebagainya. SK penugasan itu tadi itu bahwa orang yang diberikan SK itu untuk melakukan konsolidasi di daerahnya, untuk menyampaikan laporan-laporan tadi. Untuk calon pasangan kira-kiranya siapa, dengan partai koalisinya juga kira-kira dengan siapa. Karena apa? Khusus untuk Kabupaten Sukabumi menyadari dan menyampaikan laporan ke DPP bahwa kami tidak bisa Golkar mengusung dengan sendirinya. Otomatis kita manakala mau mengusung pasangan ini harus berkoalisi. Itu kan jadi seperti itu. SK-nya SK apa yang disampaikan ini kan harus jelas dulu. Tetapi yang kalau disampaikan tadi Marwan Yos sudah mendapatkan SK, kami DPD Partai Golkar sampai hari ini belum menerima SK itu. Tapi kemungkinan sama Pak Yos mah mungkin sangat besar ya. Mungkin saya dengan siapapun juga mungkin. Karena apa? Saya sampaikan mungkin karena nama Pak Yos itu adalah salah satu nama yang kita sampaikan ke sana untuk dilakukan survei pada DPP. Tetapi DPP nanti memutuskan dengan siapa ya itu yang tidak bisa dulu kita jawab, kita gambarkan. Apakah dengan Pak Yos mungkin. Apakah dengan yang lain Pak Marwan mungkin nggak? Saya sampaikan mungkin. Karena kami menyampaikan ke sana itu datanya tidak hanya satu nama, tapi berbagai nama kita sampaikan. Birokrasi ada 5 nama nih, silahkan kaji. Pengusaha ada sekian nama nih, silahkan kaji. Politisi ada sekian nama nih, silahkan kaji. Jadi yang penasaran, pemirsa yang penasaran
Pak Ios Sekda ini sudah terima SK dari Golkar, ternyata belum ya Kang ya. Ya, kami DPD Partai Golkar belum menerima SK itu. Sampai hari ini. Sampai hari ini belum menerima. Kalaupun sudah ya yang jelas bukan SK pengangkatan jadi menteri gitu ya. Ya ini kan siapa yang memastikan Pak Ios itu menerima SK? Iya. Siapa yang memastikan? Hmm. Hanya asumsi foto yang beredar, Iya. ya kan? Yang memastikan Pak Ios menerima SK itu siapa? Nggak ada. Iya. Kami saja Partai Golkar yang menyampaikan laporan-laporan ke sana belum terinformasikan oleh DPP bahwa DPP mengeluarkan SK untuk Marwan Ios belum kok, Iya. ya kan? Jadi sekali lagi kita pastikan, kalaupun kemarin beredar pemberitaan bahwa Marwan Ios sudah menerima SK yang mana? Pertanyaan kami, kan SK yang mana? Karena kami DPD Partai Golkar sampai hari ini belum menerima informasi dan menerima SK apa yang diberitakan. Oke. Andi, mana? Lanjut. Dua pertanyaan aja Pak Iwan. Ya. Terkait ini kan tadi menyambung banyak foto beredar. Yang saya lihat itu berarti ada banyak penumpang gelap di Golkar, artinya banyak yang tidak patsun, banyak yang bermain dua kaki dengan kubu lawan, dengan kubu ini, karena itu kan beredar foto itu seharusnya dari orang-orang internal Golkar. Nggak mungkin itu keluar dari foto dari luar partai. Melihatnya itu fenomena seperti itu di Golkar sebetulnya solid nggak ini bukan pilkada itu? Kalau saya mengindikasikan begini, siapapun yang awal mengedarkan foto itu saya kira tidak ada yang salah. Apa yang salahnya? Siapa yang haram mengedarkan foto? Yang salah itu manakala yang mengartikan makna dari foto itu sendiri. Kalau memang belum jelas apa isi foto itu, ya kan? Semestinya selesai dong manakala meminta penjelasan kepada orang yang, kalau misalnya coba tanyakan kepada yang ada dalam isi foto itu. Misalnya kebersamaan mereka itu dalam momen apa sih? Ya kan? Apakah benar bahwa itu adalah momen penyerahan SK? Apa susahnya? Tanya. Tapi Golkar yakin di dalam tubuh Golkar sendiri solid, tidak ada penumpang gelap. Kita harus yakin. Yakin. Kita yakin Golkar pasti solid. Kalaupun nanti ada yang tidak solid, terutama misalnya pengurus atau apa, kita ada mekanisme di Partai Golkar. Tetapi kita pastikan Golkar solid pemenangan dalam Meskipun ada duri-duri gitu di dalam partai. dinamika dalam berorganisasi maksud sudah biasa dalam Golkar kan begitu. Makanya hari ini kita harus semua mengakui bahwa benih-benih partai-partai yang lain ini semuanya mengingat ke Golkar dulu, ya kan? Ya. Dan kemudian hari ini kalaupun ada dinamika dalam tubuh Golkar, kalau saya pikir itu hal yang biasa. Tetapi manakala sudah diputuskan benar-benar nanti bahwa ini adalah yang harus kita pertanggungjawabkan semua, ada yang keluar dari apa yang diputuskan itu, siap-siap saja dengan mekanisme Partai Golkar. Orang lain menyebut bahwa terjadinya pengurusan seperti ini ya katakanlah salah satu kader Golkar yang mau pindah ke partai lain akibat janji bahasa janji Golkar itu Pak Dewan, janji Golkar yang sebelumnya mau diberi sesuatu ternyata tidak diberi. Ya, artinya pertanyaannya siapa yang menjanjikan memberi sesuatu ini? Ketua DPD. Ada nggak tulisannya? Secara obrolan di warung kopi Pak ada. Ya artinya kan kalau pembicaraan mah nggak bisa membuktikan bahwa oh ini ada janji politik yang akan diinikan bahwa itu diingkari. Yang diingkari ini siapa yang mengingkarinya lah? Kan gitu. Kalau ada buktinya bahwa oh ini dan sebagainya, kita ada mekanisme di partai. Tapi katanya udah gini kan ya? Yang itu ngomongin. Balik lagi sekarang. Kalau Sekarang udah balik lagi. Awalnya udah gini, Harus balik lagi ya. Harus. harus. Kan Mau gitu. tidak mau. Mau tidak mau. Udah baik kan ya? Kalau tidak patsun ya siap-siap saja tadi apa yang saya sampaikan. Harus siap dengan konsekuensi peraturan organisasi, bukan oh yang misalnya manakala nanti diberikan peringatan bukan oleh saya. Yang memperingati itu aturan partai, ya kan? Dasar sistem yang berjalan. Kami ini hanya orang-orang yang menjalankan sistem itu yang sudah diatur dalam ADART,
peraturan organisasi sampai dengan jumlah juknis dan sebagainya. Satu lagi terkait wakil tadi, sebetulnya kan banyak orang yang beranggapan bahwa pemilu ini sudah selesai dan pemenangnya petahana seperti itu. Alhamdulillah. Banyak yang beranggapan karena melihat dari elektabilitas dan pergerakan-pergerakan seperti itu. Cuman sekarang permasalahan masalah wakil. Koalisi yang sudah dibentuk dengan PKS, dengan Demokrat, dengan Gerindra, kesemuanya juga menginginkan ada kadernya untuk masuk di mendampingi Pak Marwan. Masalahnya Pak Marwan itu dipasangkan dengan peribahasanya dipasangkan dengan siapapun kena jepit misalnya menang. Itu kalau misalkan di partai nih mengajukan tiba-tiba ditolak, akan pecah kongsi juga nggak? Ya ini bahwa apa yang sampaikan tadi bahwa kita akan memutuskan calon Pak Marwan ini, calon wakil Pak Marwan ini dengan kesepakatan dengan calon partai koalisi tentunya. Ya. Tidak mungkin sampai ujung tidak ada kesepakatan. Ya. Tidak mungkin tidak ada kesepahaman dengan berbagai solusinya yang kita sampaikan, kita diskusikan. Saya punya keyakinan nanti pada waktunya kita akan tahu pasangan Pak Marwan ini siapa dan Golkar juga akan berkoalisi dengan siapa. Ya pokoknya sebelum tanggal 6 September lah pastinya. Injury time-nya 6 September ya jelas kan. Daftarnya last minute juga kan. Nanti kita lihat saja nanti. Terus ini kan harapan Golkar itu sebenarnya sama politisi, birokrat atau ini? Saya ingin yang terbaik dari yang baik. Ya, kan? Tapi pernah bilang Pak Marwan itu saya ingin sama birokrat. Kalau politisi nggak bagus. Jadi kalau birokrat selama misalnya itu disepakati juga oleh partai koalisi kita kan nggak masalah ya. nggak ada masalah. Ya kan nggak ada yang manakala disepakati juga oleh partai koalisi kita dengan politisi juga nggak ada masalah juga. Pak Marwan ini juga setuju misalnya kan. Tentunya calon wakil Pak Marwan ini disetujui Pak Marwan, disetujui juga partai koalisinya. Harus begitu. Tidak bisa nggak begitu. Kemarin proses pengawinan itu kan yang ada Pak Sukma juga itu salah satu komunikasi yang kita lakukan. Tapi belum A1 itu artinya. Itu salah satu komunikasi yang kita lakukan. Oh, sudah komunikasi ya. Itu kan saya sampaikan komunikasi intens kita yang kita lakukan di antara seperti itu. Tetapi berarti tinggal nunggu formalitasnya ya. Artinya gini, siapa yang diputuskannya itu nanti dengan siapa? Iya. Kembali lagi ke DPP. Oh. Kan, karena kita sepakat dengan misalnya PKS kita ajukan sama-sama ya. Iya. Nama-nama yang kita harus ini kan loh. Kan itu. Ini beberapa nama kita sampaikan, kita sebutkan juga. Iya. Kan itu. Politisi yang kita sebutkan, sampaikan, PKS juga sama. Jadi komunikasi kemarin benar ya, pengawinan dengan Pak Sukma itu? Ya artinya kita Partai Golkar, ini PKS, kita melakukan komunikasi silaturahmi karena pada saat kemarin itu sebetulnya kapasitasnya kita dalam kapasitas undangan semua. Oh, oke. Itu kapasitas undangan yang diundang akan siapa-siapa. Pada saat di situ ada Pak Sukma, di situ ada ini, ya kita juga undangan dari Jaos ya. dari Pak Jaos, Pak Jaos. kan dari tuan rumah lah yang punya. Bahwa di sana akan ada siapa juga kita tuh ternyata di situ ada Pak Sukma, ada Pak Ios, ada teman-teman PKS dan sebagainya. Kan? Ya komunikasi silaturahmi saja di situ. Tidak ada deal apapun. Tidak ada ya. Tetap DPP. Karena DPP Yang ini kan. Mungkin pada saat itu ada nama yang sama juga kita sampaikan ke sana mungkin ya. Karena secara kebetulan saja ada kebetulan memang Pak Yes juga di salah satu yang kita rekomendasikan. Tapi belum jadi keputusan yang final. Kan. Nah ini kan sudah dikejar waktu ya masalahnya kan. Masa ini bentar ya Agustus kemudian September ya. Ini kemungkinan yang koalisi yang sudah mantap ini dengan siapa? Ya mungkin itu. Kita mudah-mudahan ada kesepahaman yang hari ini intens kita komunikasikan itu ya tadi dengan Demokrat, PKS, dengan PAN pun hari ini kita melakukan komunikasi, dengan Gerindra pun juga kita melakukan. Tetapi yang lebih intens itu tadi. Kita dengan Demokrat dengan PKS kita melakukan intens. Hampir satu kan? Terus kemudian juga dengan Gerindra juga kita dengan Pak Ketuanya dengan Pak Yuda kita terus berkomunikasi. Kan itu. Karena Gerindra juga DPP-nya belum memutuskan itu. Iya. Dan kita apalagi kemarin DPP ketum masing-masing kita ketemu,
Kan itu kan Pak Yuda gimana nih kalau kita? Ya kita terbuka. Dia bilang juga terbuka. Kita juga sama terbuka. Iya. Pak Yuda juga tentu akan patsun apa yang diputuskan oleh DPP-nya, kami juga akan patsun. Karena sekali lagi kita sampaikan, Golkar tidak akan menutup pintu selama partai-partai yang lain mau bergabung dengan kita. Iya. Satu pemahaman, satu visi, satu misi, jalan. Iya. Nah, terus kan ini pilkada ini kaitannya erat sama kos ya. Mau tidak mau atau tidak mau diakui bahwa hari ini hampir 8.000 TPS ya. Iya. 5.000, sorry, 5.000 TPS 71 dari 3.000-an ya. Dari 4.000 lebih. Dari tambahan, berarti kan biaya saksi akan bengkak dan lain-lain. Nah ini prediksi Golkar kan, ya orang semua tahu lah incumbent hari ini selain incumbent juga pengusaha sukses ya, yang berlimpah uang segala macam. Nah kalau wakilnya ini nanti share pembiayaannya gimana itu? Tentu kan itu Apakah ditanggung semua atau gimana nanti? tentu kan akan berkomunikasi nanti. Oh. Antara calon bupati dengan wakil bupati kan akan berkomunikasi. Nah. Itu nanti kita akan serahkan ke mereka. Iya. Ya kan? Jadi tetap ada share. Pembagiannya akan seperti apa silahkan, kita tidak akan masuk di sini. Tapi kan setidaknya Golkar mempersiapkan anggaran untuk pilkada ini. Iya secara internal untuk secara struktural tanpa ada pilkada pun kita melakukan pembinaan terus menerus. Anggaplah ini pembinaan yang kita lakukan Iya. secara rutin. Kita ada ya. Jelas kader mencukupi kan 9.000 tadi ya. Tinggal hitung saja pengurus Golkar di tingkat desa itu 25 orang. Kali 386 desa kelurahan. Iya. Ya kan? Udah berapa tuh? Ditambah lagi 23 orang kali 47. Iya. Ditambah lagi Ormas ya. ormasnya. Ormasnya ya. Ya kan? Ormas. Kita ini internal saja belum bicara koalisi dan teman-teman yang hari ini bersama akan bergabung dalam relawan. Kita belum berbicara di situ. Kita berbicara kekuatan internal Partai Golkar saja dulu. Iya. Tidak kurang dari 9.000 orang. Dan itu yang tercatat loh, struktur pengurus. Jadi kalau TPS saja 5.000 ya setengahnya kader kita udah cukup, nggak usah ribet cari apa-apa. Tidak pusing kan kami bangga. Karena memang infrastruktur mesin politik kita ada sampai ke tingkat desa, ada sampai ke tingkat RT bahkan kita. Udah, jadi nggak pusing lagi untuk melakukan perjalanan nanti misalnya dengan aturan hari ini COVID harus bagaimana toh? Hari ini diatur dalam satu pertemuan itu tidak lebih dari 100 orang misalnya. Iya. Kita atur aja bahwa pertemuan itu di setiap kedusunan misalnya orang-orang kita ada. Iya. Nggak ribet buat kita susu. Iya. Jadi berbagai strategi apapun, misalnya dengan media kita tinggal kerjasama misalnya dengan radar kan gitu, atau dengan media manapun kita berstrategi lah tentunya. Nanti akan kita susun karena internal Golkar juga punya BAPIU, Badan Pemenangan Pemilu. Di situ strategi yang dibuat ada di situ semua. Dan itu sudah menyusun, itu tinggal menjalankan saja, menunggu waktu saja untuk menjalankan strategi yang sudah kita buat. Nggak bisa dibocorin kan ya? Oh iya, bukan strategi internal kita ini kita sambil. Tapi ada kan harapan Golkar atau enggak koalisi lah. Waktu itu kan yang periode pertama kan nggak nyampe setahun udah pecah fungsi ya. Sementara ini harus 5 tahun ke depan tuh minimal harus ada kekompakan lah. Jadi biar ada ya semua kita berharap bisa berkaca dari apa yang sudah. Kita tidak bisa menyalahkan ini siapa yang salah. Iya. Kalau saya melihat tidak ada perpecahan itu kalau secara politis. Toh sampai hari ini bupati wakil bupati masih ada kok. Ya, tapi Ya apa kan? dalam ada nya lah gitu mulai. Itu ke bahasa politik saja. Iya, bahasa politik Iya kan aja. bahasa politik saja. Siapa yang bilang bupati wakil bupati pecah? Iya. Nggak ada. Sampai hari ini masih jalan jalan kok, masih bekerja dengan Meskipun dengan kewenangannya yang ada. Yang dipahami itu tadi bupati dan wakil bupati ini kerjanya itu diatur dalam kewenangannya. Manakala ada salah satu ada yang ingin lebih dari kewenangannya yang sudah diatur, itulah ya kan? Salah ya. Masalah. Gitu. Toh selama ini aturan itu masih jelas. Apa yang menjadi kewenangan bupati,
apa yang menjadi kewenangan wakil bupati. Selama tidak keluar dari itu, saya kira perpecahan itu tidak akan ada. Orang berpikirnya asal jangan di luar saja yang tidak paham dari sisi kewenangan aturan. Kan gitu. Ya mengasumsikan ada perpecahan, itu orang yang tidak merasa dari sisi kepuasan saja. Tetapi dari sisi regulasi yang ada di Kabupaten Sukabumi, bupati dan wakil bupati tidak ada perpecahan. Sebenarnya Ya, karena di baliho itu masih saya lihat tadi ucapan Idul Adha masih sama orang baru. Dalam rapat paripurna juga masih sama-sama. Pak Marwan masih menjalankan sebagai posisi bupatinya sampai hari ini. Pak Ajo juga masih menjalankan sebagai posisi wakil bupatinya sampai hari ini. Meskipun hatinya Kalau hati ada yang bisa, siapa yang bisa melihat hati orang? Bisa baca. Nggak ada. gampang, nggak perlu buatan aja. Itu kan asumsi. Sore hari ini dua-duanya berencana mencalonkan diri. Kalau Itu itu tidak nanti bisa dipungkiri. terlepasnya itu manakala selesai pilkada nanti masa akhir jabatan mereka, baru mereka bisa nanti. Kan gitu. Sampai dengan Februari 2021. dengan kau ini estimasi Golkar dan koalisi itu berapa persen suara? Estimasinya? Menang. Ya menang nggak menang. Berapa suara? Berapa persen? Ya kalau ingin menang sebetulnya aman lebih dari 50%. 50% ya. Target. Kita 2015 50 sekian persen. Iya. Ya minimal sama lah dengan itu. Kalau Maya di Gaslan nih, itu berapa persen nih kan? Pokoknya kita targetnya ingin lebih dari 50%. 50% ya. Nah, tinggal mungkin strateginya seperti apa untuk lebih dari 50% itu. Nah. Ya itulah yang harus dilakukan. Ya. Sejauh mana kita melakukan strategi untuk bisa mencapai 50% suara itu. Kita akan susun strategi dengan baik. Lebih rahasia sekarang ya. Iya. Karena Dulu 5, sekarang 3, umurnya gitu kan? belum tentu juga tidak. Oh, bisa lebih lagi? Bisa lebih mungkin, ya kan? Ini kan sekaligus membantah bahwa isu miring tentang di luar tentang karena incumbent ini erat dengan kekuasaannya, kemudian bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya, termasuk pilkada, termasuk COVID juga diisu-isukan ke sana. Ini benar nggak sih seperti itu sebenarnya ini? Nah sekarang anggaran yang mana yang memang bisa dilakukan secara langsung? Iya. Cuma kan karena hari ini apapun juga pasti tentu dipolitisi. Iya. Kan gitu. Dan itu hal yang biasa sih. Manakala hari ini bupati turun ke daerah dengan program yang sudah direncanakan dan sebagainya. Karena memang ini sebagai bupati. Iya. Yang jelas dalam program itu ada nggak secara langsung misalnya berkampanye? Kalau dalam perjalanan secara utuh berkampanye, barulah itu yang bisa dilakukan. Atau tidak bisa dipungkiri hari ini dia sebagai misalnya bupati, Iya. salah satu juga calon kandidat lagi, dia turun ke daerah masyarakat yang susah memisahkan. Satu raga yang sama dalam kepentingan yang berbeda. Iya. Tentu susah untuk memisahkan itu. Tergantung baik lagi yang mengartikan. Kalau bagi kami hari ini biasa saja hari ini sampai hari ini Pak Bupati Pak Marwan ini menjalankan tugas sebagai bupati belum sebagai calon. Karena kan kalaupun ansih nanti sebagai calon itu kalau sudah daftar ke KPU, Iya. barulah dia sebagai calon bupati. Hari ini dia sebagai bupati. Iya. Jadi tidak berhak ya menilai Kan gitu. bahwa ini kampanye dan lain-lain karena hal ini bukan Bupati kok. faktanya. Faktanya begitu. Belum daftar ke KPU. Iya. Kalau sudah daftar ke KPU, barulah Iya. dia sebagai calon dan sudah diatur. KPU dan KPU dia harus cuti kok, Iya. ya kan? Itu jadi libur kampanye doang. Oke. Nanti sesuaikan aja dengan PKPU-nya apakah cuti selama kampanye atau hanya dalam masa-masa kampanye saja. Kita kan saya baru baca tadi baru disahkan perpunya tuh Iya. oleh Komisi 2 di DPR RI. Nah, kita belum membaca lagi secara utuh. Apakah nanti Pak Marwan itu harus cuti selama masa pilkada Iya. atau hanya cuti misalnya hanya pada jadwal-jadwal kampanye saja? Kita akan mempelajari itu dan kita akan tentunya menyesuaikan dengan aturan yang ada. Kalau misalnya harus cuti selama masa pilkada ya tentu akan dilakukan oleh Pak Marwan. Iya. Tetapi kalaupun misalnya diatur oleh peraturan itu cutinya itu hanya dalam masa kampanye saja, kalaupun melakukan itu kan tidak ada salah juga karena
Yang mengatakan itu aturan regulasi yang ada, tidak perlu menyalah-nyalahkan. Ada kepentingan untuk 2024 nggak? Karena kan 2024 Pamaruan itu tidak sampai 5 tahun kalau misalkan jadi kembali. Di 2024 adalah pilkada serentak itu kan direncanakan. Nah untuk pengamanan biasanya kalau misalkan dari Golkar sudah nggak ada lagi kader, apakah Golkar sudah mempersiapkan pengganti Pamaruan nantinya di 2024? Ya, tanpa harus mempersiapkan, Golkar ini banyak kadernya. Melimpah. Banyak kader. Kan gitu. Terus setiap masa itu Golkar selalu mempersiapkan ini. Sejadi Kang Budi. Kan, Ya kamu juga. siapapun juga bisa. Jadi iya punya. Siapapun juga bisa. Maju nanti. Ada. Hari ini banyak kok kader yang baik di partai Golkar. Kalau di kami, saya kira Golkar tidak pusing untuk mencari kader dalam posisi baik di eksekutif ataupun di legislatif. Jadi tidak usah secara utuh dari hari ini. Hari ini mempersiapkan bagaimana pemenangan Pak Marwan di 9 Desember ini bisa kembali dalam posisi bupati. Bupati kan menang. Dan itu wajib semua bagi partai Golkar, kader partai Golkar untuk memperjuangkan Pak Marwan untuk menjadi bupati kembali. Kalau membela, kalau setengah-setengah, kalau tidak pun Saya sudah sampaikan, ada aturannya, mekanismenya di partai Golkar, tidak berdasarkan keinginan personal. Siapapun pengurus partai Golkar yang tidak patsun terhadap keputusan partai Golkarnya, siap-siap saja dengan mekanisme yang ada. Tidak berandai-andai lah saya kira. Iya. Tidak usah berandai-andai. Kita ikuti saja mekanisme yang ada di internal partai Golkar. Mekanismenya seperti apa, Pak? Ya, kembali lagi tadi udah jelaskan bahwa dari mulai misalnya kita memberikan surat teguran, SP1, SP2 yang akan kita sampaikan oleh setiap tingkatan, karena yang memutuskan nanti itu bukan kami. DPP ada mahkamah partai di Golkar. Iya. Kan ada mahkamah partai. Apakah nanti diberhentikan atau di apapun dan sebagainya, nanti mahkamah partai yang akan memutuskan, bukan kami. Kami hanya melakukan sesuai dengan mekanisme apa yang harus kita lakukan saja di tingkat kita. Iya. Terus ini kan di tengah pandemi ini kan ya. Ini kan orang ketakutan terhadap pilkada ini akan berbeda dengan pilkada sebelumnya. Apalagi ketika misalkan kasus COVID ini bukan menurun tapi malah naik. Strategi Golkar ini untuk mengajak, ini penting kan untuk mengajak masyarakat tetap ke TPS, tetap berani ke TPS. Ini kan menjadi sulit. Target KPU sendiri 77% ya kemarin. 7% ya. Ya ini gimana cara pendidikan politik agar orang tetap ke TPS? Artinya kan tentu yang melakukan komunikasi ini bukan hanya kewajiban partai Golkar. Ya. Si pelaksana pilkada ini juga berkewajiban mensosialisasikan. Dari mulai misalnya tadi itu bahwa harus ada anggaran baru yaitu untuk APD misalnya. Ya. Daerah harus menambah anggaran untuk APD. Ya. Ya kan misalnya. Tentu nanti akan disosialisasikan seperti apa. Dan kita pun partai Golkar dalam berstrategi bagaimana cara mengajak dan sampai masyarakat mau pergi ke TPS dan memilih calon yang akan kita usung ini, tentu dengan strategi ini. Dengan tadi saya sampaikan bahwa kami ada tiap desa itu minimal ada 23 orang pengurus. Ya. Kita berstrategi 23 orang itu minimal bisa mensosialisasikan. Kan itu salah satu strategi. Dan dijamin ini bergerak ya semua. Kita yakin pastikan bergerak. Kan kita pastikan bergerak. Dan hari ini makanya kita Golkar masih bisa bertahan. Karena tadi struktur partai Golkar sampai ke tingkat bawah ini masih solid dan jalan. Tinggal kita start, run, hidup, jalan semua. dan pelurunya sudah disiapkan. Ya tidak mungkin lah, kan? Sudah include dengan peluru itu. Tidak harus lagi disampaikan. Tidak. Enggak kan masalahnya ini pilkada di tengah corona ini masyarakat banyak yang nganggur, banyak yang dipecat, otomatis ketika ada yang paling banyak pelurunya itu yang Tidak semua juga masyarakat. Saya Husnudon, masyarakat Kabupaten Sukabumi sudah lebih paham dalam berpolitik. Lebih dewasa ya. Uang bukan segalanya, segalanya meskipun segalanya pakai uang. Saya pastikan itu. Jadi Golkar tidak akan melakukan serangan pajak seperti yang lain.
serangan pajar komunikasi ya tadi dalam berbagai strategi lah. Serangan pajar yang dikatakan ini juga kan multitafsir. Iya. Kan multitafsir. Serangan pajar itu ya seperti apa? Iya. Banyak lah Itu dong, mengartikannya. Jadi serangan siang saja. Door dilakukan mungkin tidak Fajar. mungkin dilakukan. Misalnya mengajak aja ke TPS kan begitu. Iya, iya. Mungkin saja dilakukan. Yang penting bahwa Golkar hari ini sudah memutuskan Pak Marwan dalam pilkada ini maju jadi calon bupati. Kita akan menyerukan ke semua kader Partai Golkar, pengurus sudah pasti, ke semua kader simpatisan bahwa Pak Marwan ini harus menjadi bupati yang kedua kalinya. Oke. Kita akan serukan itu. Siap, beri Internal. Oke, karena sudah mau jam 4 ini malah ya. Ya. Kasihkan ngobrol karena menarik memang dijabarkan oleh Kang Budi. Mangga untuk closing statement. Closing statement bahwa kami Partai Golkar dalam perhelatan pilkada yang akan datang sudah jelas mengusung Pak Marwan Hamami. Tentu kami menyerukan ke semua pengurus, kader, simpatisan dan pendukung Pak Marwan. Ayo kita sama-sama sukseskan pilkada 2020 dengan aman dan tertib. Tentunya akhirnya Pak Marwan harus terpilih kembali dengan mengikuti standar atau SOP COVID hari ini. Kan gitu. Meminimalisir klaster-klaster dan sebagainya. Sekali lagi intinya bahwa kami Golkar akan berjuang mempertahankan Pak Marwan untuk jadi bupati yang kedua periode. Oke, terima kasih banyak Kang Budi. Oke teman-teman, kita tutup acara ini dan kita jumpa lagi nanti di dialog selanjutnya dengan partai yang lain dan mungkin calon yang lain ya. Terima kasih sekali lagi Kang Budi. Siap. Atur nuhun sudah mohon maaf atas suguhan yang sederhana ini. Ya, sama saya juga mengucapkan terima kasih sudah bisa berdialog seperti ini. Oke, terima kasih. Kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ngobrol aja.